Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Hukum dan Kepartaian Pemilu akan mempresentasikan tugas jurnal kami yang berjudul Mekanisme Pelanggaran Pemilu dan Pelanggaran Administrasi Pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. Dengan beranggotakan saya sendiri, Rina Kurniawati, saya Ulul Hafsah, dan saya Rafiatul Umayyah. Berikut kami akan memaparkan jurnal kami. Untuk permasalahan yang pertama adalah bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran pemilu. Untuk yang pertama, dalam setiap pengadaan pemilu tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu masalah hukum pemilu. Seperti halnya dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, juga mengalami permasalahan yang dihadapi. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut antara lain, yang pertama adalah biaya yang sangat mahal. Biaya pemilihan umum di Indonesia terbilang sangat mahal. Hal tersebut terjadi karena proses pemilihan umum di Indonesia masih manual. Kemudian yang kedua adalah golput. Golput atau golongan putih merupakan permasalahan yang sangat krusial karena merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk dipecahkan. Kemudian yang ketiga, yang sangat sering terjadi adalah penetapan daftar pemilih tetap. Hak memilih sebagai hak asasi manusia merupakan bagian terpenting dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dari prinsip demokrasi dan menjadi landasan utama dalam bernegara yang dituangkan dalam konstitusi. Kemudian pemaparan yang kedua dari Ulul Hafsah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur tentang sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemilihan umum. Dalam undang-undang masalah hukum ada dua jenis, yaitu pelanggaran dan perselisihan. Jika digabungkan jenis-jenis pelanggaran dan perselisihannya tersebut ada 6, yaitu yang pertama pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedomankan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Yang kedua, tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang ketiga, pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Yang keempat, sengketa pemilu. Sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Yang kelima, sengketa TUN pemilu. Sengketa tata usaha negara pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, atau partai politik calon peserta pemilu dengan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota. Yang keenam, yang terakhir, yakni perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Via. Untuk mekanisme penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pada bab 1 bagian ke-1 pasal 454 yang berbunyi, yang pertama, pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Yang kedua, temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Panwaslu LN,
dan TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantauan pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Panwaslu LN, dan atau pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang keempat, laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: yang pertama, nama, dana, alamat laporan; yang kedua, pihak pelapor; yang ketiga, waktu dan tempat kejadian perkara; dan yang keempat, uraian kejadian. Yang kelima, hasil pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari sejak ditentukannya dugaan pelanggaran pemilu. Yang keenam, laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksudkan pada ayat 4 disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Yang ketujuh, temuan dan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Panwaslu LN, dan atau pengawas TPS paling lama 7 hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Yang kedelapan, dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Panwaslu LN, dan atau pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 7. Keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Jadi, berdasarkan pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan atau Desa. Yang berikutnya dilanjutkan oleh Kak Rina. Selanjutnya adalah pemaparan permasalahan kedua, yaitu bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Ketentuan dan persyaratan menurut Undang-Undang Pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur baik dalam Undang-Undang Pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ulul. Untuk penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu menjadi kewenangan Bawaslu beserta perangkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administrasi pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang. Putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa: yang pertama, perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, teguran tertulis. Yang ketiga, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu. Dan yang terakhir,
sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Via. Setelah Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota mengeluarkan putusan sesuai pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota paling lama 3 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Selanjutnya pasal 463 mengatur bahwa dalam hal terjadi pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rina. Baik, demikianlah pemaparan dan presentasi jurnal dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.